Salam Unsia. Oke rekan-rekan semua, yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan dan Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 Supply Chain Management akan mempresentasikan tentang service blueprinting. Baik, sebelum saya mempresentasikan materi tentang service blueprinting, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu terdiri dari 10 orang. Yaitu yang pertama ada Bapak Eka Sandika, ada Iwan Andi Patiroi, ada saya sendiri Kadek Kata Hendrawan, ada Marisa Muhammad Alvinur, dan ada Mbak Noftami Carolina Kando Komong Julio, ada Mbak Rizdiana Norma, ada Mbak Cynthia Dwi Rahayu, ada ketua kelompok dari kelompok kami yaitu Bapak Wahyu Zar Al-Ghifari, dan yang terakhir ada Mbak Yulita Nur Hayati. Yang selanjutnya saya sendiri akan fokus membahas tentang cara perusahaan untuk menerapkan service blueprinting ini untuk melihat titik potensi kegagalan dan mengurangi tingkat kegagalan. Yang pertama yaitu adalah menentukan tujuan perusahaan, yang kedua menentukan sasaran, dan yang ketiga menyusun strategi dari service blueprinting tersebut. Yang keempat, pelaksanaan program, memfokuskan strategi dan manfaat blueprinting tersebut. Yang pertama-tama kita harus tahu apa sih sebenarnya blueprinting ini. Blueprinting ini adalah sebuah rancangan penyusunan yang dirumuskan untuk tujuan memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi, komunitas, atau lembaga secara berkesinambungan. Oke, yang pertama kita bahas adalah menentukan tujuan perusahaan. Agar blueprint berjalan dengan baik, maka perusahaan itu harus memiliki tujuan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, seperti yang pertama mengantisipasi kebutuhan pelanggan, yang kedua memahami perasaan pelanggan, yang ketiga meminta maaf dan memiliki tanggung jawab, yang keempat menawarkan alternatif, dan yang kelima menebus kesalahan. Yang kedua, untuk menentukan sasaran. Pada bagian ini kita diharuskan gimana caranya menentukan sasaran, seperti ditentukannya rencana lokasi bisnis, kriteria lokasi, dan juga metode atau media pemasaran. Selain itu, kita harus menentukan sasaran atau target pasar pada produk yang akan dijual dan juga melakukan positioning. Yang ketiga, kita harus pandai-pandai menyusun strategi pemasaran. Persaingan yang semakin ketat, di mana semakin banyaknya produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai salah satu tujuan pokok. Yaitu pada umumnya setiap perusahaan menerapkan strategi bisnis kombinasi antara strategi ofensif dan defensif. Yang ketiga, kita di sini membahas atau menjabarkan tentang bagaimana caranya menyusun strategi di blueprinting ini. Pertama yang kita gunakan adalah strategi ofensif, yaitu seperti menambah jumlah pemakai, memperluas jangkauan pasar, mencari aplikasi produk yang bersangkutan. Dan yang kedua ada strategi defensif. Strategi defensif itu terdiri dari menaikkan frekuensi volume pembelian, meningkatkan kepuasan pelanggan, mencari aplikasi baru produk bersangkutan. Yang keempat, kita bahas pelaksanaan program. Nah,
Di pelaksanaan program ini yang perlu kita persiapkan yaitu lokasi yang pertama, yang kedua aksi pengguna, yang ketiga aksi perusahaan yang terlihat, yang keempat aksi perusahaan yang tidak terlihat, dan yang kelima proses pendukung, garis, dan komponen lainnya untuk melakukan atau melaksanakan program blueprinting tersebut. Oke, kita lanjut. Dari beberapa elemen di atas, dibutuhkan juga beberapa program untuk melaksanakan blueprint agar bisa berjalan dengan baik, seperti aturan, yang mana aturan diciptakan agar perusahaan berjalan dengan baik. Aturan yang paling umum adalah SOP atau Standar Operasional Prosedur. Setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan harus memiliki job desk. Job desk itu adalah job scope orang tersebut agar tugasnya jelas dan diselesaikan sesuai dengan target perusahaan. Terakhir, ciptakan cash flow budget sehingga semua anggaran sesuai dan tidak berlebihan. Yang kedua di sini yang perlu kita perhatikan adalah program tanggung jawab. Program tanggung jawab ini harus dirincikan secara jelas, seperti owner bertanggung jawab dalam menentukan visi perusahaan. CLO atau General Manager bertanggung jawab menjalankan misi perusahaan. Setelah itu, manajer bertanggung jawab membuat goals yang ingin dicapai, dan tim bertanggung jawab untuk menjalankan pekerjaannya sesuai goal atau target yang diberikan oleh suatu perusahaan. Baik, yang selanjutnya adalah memfokuskan strategi. Suatu perusahaan memacu sistem pelayanan kepada para pelanggannya untuk memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan dalam pelayanan dengan mempelajari semua keinginan pelanggan secara detail dan logis sesuai dengan keinginan pasar. Bagaimana caranya perusahaan menerapkan service blueprinting untuk melihat titik potensi kegagalan dan mengurangi tingkat kegagalan? Yaitu saling bersinergi. Yang kedua, memberikan pelayanan sehingga pelanggan benar-benar merasa didengar. Yang ketiga, gunakan kritik serta saran konsumen sebagai acuan. Yang keempat, gunakan berbagai cara agar konsumen lebih mudah terhubung dengan bisnis. Oke, yang selanjutnya kita bahas di sini adalah manfaat blueprinting. Manfaat blueprinting ini sangat berguna ketika kita ingin meningkatkan penawaran layanan perusahaan. Yang kedua, manfaat blueprinting ini sangat dibutuhkan untuk merancang layanan baru yang menggabungkan antara touchpoint digital dan non-digital. Yang ketiga, manfaat blueprinting ini sangat dibutuhkan saat kita kehilangan jejak tentang bagaimana layanan perusahaan berfungsi. Yang keempat, manfaatnya adalah membantu mengkoordinasikan sistem internal dalam perusahaan. Dan yang kelima, dibutuhkan saat kita ingin memformalkan sistem layanan yang baru dalam perusahaan. Oke, berikut adalah video gimana sih caranya buat karena nggak punya blueprint, nggak punya plan yang benar-benar jelas, jernih, maunya apa, sehingga kita tidak memfilter apa yang masuk ke dalam rumah kita. Kenapa blueprint itu sangat penting? Kenapa saya ngomong blueprint? Disiplinlah dengan blueprint. Ada dua alasan. Yang pertama, apapun keinginan Anda yang Anda pikir bisa tercapai dalam 10 tahun dengan Anda punya blueprint, Anda bisa capai lebih cepat daripada itu. Ya, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Anda bisa memfilter semua yang nggak ada kaitan dengan bisnis Anda. Kalau nggak ada di dalam blueprint, sorry ya Pak, saya budgetnya semen. Blueprint kita semen, bukan parket. Kenapa? Karena endingnya rumah ini mau menjadi rumah tradisional. Di tradisional nggak ada parket, semuanya semen. Semennya pun semen kasar, atau semen yang
kelas halus, gitu ya. Karena saya mau kesannya kayak di kampung dulu. Itu blueprintnya seperti itu. Kenapa nggak otomatis? Karena begini, karena begitu, karena budgetnya begini dan seterusnya. Kita punya alasan untuk memfilter yang nggak ada kaitan dengan bisnis kita. Termasuk memfilter customer yang tidak sepaham dengan kita. Termasuk memfilter karyawan yang tidak sepaham dengan bisnis kita. Termasuk memfilter supplier yang nggak cocok dengan bisnis kita. Kita mau punya blueprint dengan landasan yang ini maunya saya. Masuk akal ya? Kalau itu terjadi, saya punya idea, saya tuh tahun 2021 mau six pack. Kalau saya punya mimpi itu, saya punya target itu, mungkin nggak saya melakukan perubahan pola hidup hari ini? Absolutely. Sama dengan Anda. Kenapa bisnisnya nggak naik turun? Karena nggak punya idea maunya ngapain. Mau dominasinya sampai sejauh mana? Essence. So, kita akan bikin blueprint simple. Saya akan mengajarkan blueprint lebih mendalam sekali di Business Mastery, karena sampai dengan Anda bisa menjawab pada saat Anda tidak ada, siapa yang melanjutkan bisnis ini. Hari ini kita fokus kepada blueprint yang mampu Anda pikirkan. Jadi ambil kertas kosong. Oke, kita akan bikin blueprint simple. Ada 3 hal yang harus Anda buat. Yang pertama adalah segala pencapaian yang ingin Anda raih dalam 100 tahun. Kalau nggak bisa mikir 100 tahun, anggap 10 tahun. Nggak bisa mikir 10 tahun, anggap 5 tahun. Ya, oke? Jadi apa yang Anda tulis tidak boleh disortir. Tidak boleh di apa? Nggak boleh disortir. Begitu kepikiran, tulis aja. Misalnya, dalam 100 tahun dari sekarang, bisnis ini sudah memiliki, misalnya, sudah memiliki, kepikiran, memiliki 30 bisnis unit. Pertama, properti. 2 ini, 4 ini, 5 ini, 6 ini, 7 ini. Anda tulis semua yang Anda anggap masuk akal. Lalu Anda sudah memiliki apa lagi? Saya sudah punya jumlah customer sekian banyak. Saya sudah memiliki bla 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 bla. Pokoknya tulis sebanyak mungkin yang Anda anggap exciting buat Anda, seru buat Anda. Oke? Yang kedua adalah untuk mencapai ini kami telah kerja keras melakukan apa. Jadi Anda sudah melakukan aktivitas apa sampai membuat bisnis Anda hebat luar biasa. Saya sudah rekrut orang yang hebat, saya sudah bajak orang dari luar negeri, saya sudah begini, saya sudah begono, saya sudah punya sertifikasi ini, saya sudah punya apa yang Anda sudah lakukan yang memungkinkan Anda untuk memiliki pencapaian 100 tahun ini. Dan yang terakhir adalah kami telah membangun sumber daya, karena tanpa sumber daya ini nggak bisa terjadi. Itu juga saya telah membangun sumber daya yang bagaimana? Tulis semua karakteristik karyawan Anda yang sangat-sangat super ideal, customer yang super ideal, supplier yang super ideal. Karyawan, customer, supplier. Anda punya waktu 10 menit untuk oret-oret. Oke, panduannya ini. Dahsyat? Bisa? Bisa. Silakan. Hanya di Top Coach Indonesia, bisnis pasti maju. Oke, dari video di atas dan beberapa penjabaran di atas, berikut adalah kesimpulan mengenai blueprint. Blueprint adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, penyusunan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap unit di lingkungan kerja. Servis blueprint ini sangat jelas dibutuhkan karena bisa menjadi sarana untuk mengklarifikasi interaksi baik antara pengguna layanan sistem dalam perusahaan, layanan karyawanan, termasuk aktivitas perusahaan yang berdampak langsung kepada pelanggan. Oke, sekarang kita menuju ke saran. Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari kelompok kami, maka kelompok kami memberikan beberapa
pemasaran agar pengembangan penelitian ini di kemudian hari menjadi lebih baik. Adapun saran tersebut yaitu pertama, melihat manfaat dari blueprint ini. Setiap perusahaan dalam bidang apapun harus menerapkannya lebih baik lagi jika diatur sebagai syarat pendidikan perusahaan. Yang kedua, setiap pengusaha atau calon pengusaha harus paham mengenai blueprint ini dan menerapkannya sesuai dengan jalurnya dan menerapkannya dengan tepat. Yang ketiga, selain untuk perusahaan, blueprint ini juga harus diterapkan untuk kita masing-masing nah, menjadi diri yang lebih baik dan sesuai apa yang diharapkan agar bisa menjadi acuan evaluasi diri. Oke, demikianlah isi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terakhir saya ucapkan salam Om Siang.